alokasi tambahan 20.000, ini 10.000 untuk reguler, 10.000 untuk haji khusus ini hanya semata-mata ditentukan oleh kebijakan Gus Yakut sebagai Menteri Agama. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Apakah Presiden waktu itu tidak tahu? Nah, ini juga menimbulkan pertanyaan. Koordinator MAKI mengatakan tidak mungkin Presiden Jokowi tidak tahu waktu itu. Nah, pertanyaannya sekarang, berani nggak KPK memanggil Jokowi sebagai saksi? Karena Jokowi sangat punya kepentingan karena dia yang mengajukan lobby ke pemerintah Arab Saudi dan dia yang mendapatkan tambahan 20.000 dan diserahkan kepada Menteri Agama. Ini akal waras kita kayaknya tidak bisa menerima kalau ini hanya sekedar keberanian atau keputusan sendiri dari Gus Yakut. Ini pasti kita duga, menurut keyakinan saya, ini pasti atas blessing atau restu dari Presiden Jokowi waktu itu. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa Channel. Sahabat Indonesia, saya memulai opini saya hari ini dengan menurut keyakinan saya bahwa Gus Yakut sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Setelah kita menunggu begitu lama, setahun lebih, masalah kuota haji khusus ini ditelisik oleh KPK, berkali-kali diperiksa di KPK, berbagai orang menjadi bahan pembicaraan publik. Akhirnya KPK menetapkan Gus Yakut dan staf khususnya Gus Alek itu sebagai tersangka, dikenakan tuduhan pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Di pasal 2 itu artinya dianggap melakukan tindakan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri, orang lain maupun korporasi. Ini terkait dengan tambahan kuota haji tahun 2024. Nah, saya ingatkan sedikit saja bahwa pada waktu itu tahun 2024 atas lobby dari Presiden Jokowi, pemerintah Arab Saudi memberikan tambahan kuota haji 20.000 orang, 20.000 kursi artinya. Nah, menurut undang-undang seharusnya hanya 8% yang dialokasikan untuk haji khusus, sedangkan 92% seharusnya itu untuk haji reguler, karena kita tahu banyak orang yang sudah antri sekian puluh tahun untuk mendaftarkan menjadi jemaah haji itu tertunda-tunda. Dengan penambahan khusus ini diharapkan antrian ini bisa dipangkas, tapi ternyata tidak. Kuota haji ini dari 20.000 oleh Gus Yakut, yang 10.000 ditambahkan ke haji reguler, sedangkan 10.000 artinya 50% itu dialokasikan untuk haji khusus dengan harga yang tentu saja jauh lebih besar dibanding haji reguler. Ini dianggap melanggar peraturan karena kuotanya hanya 8%, tapi 50% itu dialokasikan untuk haji khusus, sehingga KPK mengatakan sekitar 8.400 jemaah haji akhirnya gagal berangkat haji karena kebijakan dari Gus Yakut ini. Ini sudah menjadi perbincangan publik. Ada uang yang disita oleh KPK sekitar 100 miliar dan mungkin banyak lagi menurut Ketua atau Koordinator Masyarakat Anti Korupsi MAKI, itu lebih banyak lagi uang yang terlibat. Bukan hanya 100 miliar,
lebih 200 miliar, bahkan koordinator Maki mengatakan ini 50% atau 10.000 ini bisa uangnya itu berkisar sekitar triliunan katanya begitu. Nah, kemana dana mengalir ini? Nah, pertanyaannya sekarang, apakah keputusan membelah dana alokasi tambahan 20.000 ini 10.000 untuk reguler, 10.000 untuk haji khusus ini hanya semata-mata ditentukan oleh kebijakan Gus Yakut sebagai Menteri Agama? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Apakah Presiden waktu itu tidak tahu? Nah, ini juga menimbulkan pertanyaan. Koordinator Maki mengatakan tidak mungkin Presiden Jokowi tidak tahu waktu itu. Nah, pertanyaannya sekarang, berani nggak KPK memanggil Jokowi sebagai saksi? Karena Jokowi sangat punya kepentingan karena dia yang mengajukan lobby ke pemerintah Arab Saudi dan dia yang mendapatkan tambahan 20.000 dan diserahkan kepada Menteri Agama. Ini akal waras kita kayaknya tidak bisa menerima kalau ini hanya sekedar keberanian atau keputusan sendiri dari Gus Yakut. Ini pasti kita duga, menurut keyakinan saya, ini pasti atas blessing atau restu dari Presiden Jokowi waktu itu. Nah, pertanyaannya, mengapa Jokowi sampai sekarang tidak tersentuh? Nah, ini menjadi harapan kita agar penegakan hukum benar-benar imparsial, benar-benar menyentuh permasalahan hukum dan yang sebenarnya menyentuh rasa keadilan masyarakat, jangan hanya mengorbankan seorang menteri semata. Ini seharusnya KPK berani memanggil Jokowi minimal sebagai saksi untuk dimintain keterangan. Nah, ini agak sedikit meragukan karena selama ini KPK dianggap tidak berkutik atau tidak berdaya kalau berurusan dengan keluarga Jokowi. Kita tahu masalah Kaisang dengan gratifikasi private jet waktu itu semuanya hilang begitu saja. Bobi Nasution juga melakukan hal yang sama, bahkan Bobi Nasution juga dianggap mengetahui tentang korupsi infrastruktur di Sumatera Utara pada saat dia jadi gubernur. Sampai sekarang pun meskipun sudah diperintahkan oleh pengadilan agar Bobi dihadirkan, KPK juga tidak kunjung menghadirkan. Artinya memang jangan salahkan rakyat kalau mempunyai praduga KPK tidak berani kalau berhadapan dengan keluarga Jokowi. Nah, apalagi Jokowi sendiri yang akan jadikan saksi dalam kasus kuota haji ini. Jadi ini bagi saya, ya hukum akan dibawa kemana kalau hanya kroco-kroco yang ditangkap gitu ya. Jadi hanya menyentuh selevel menteri dan logika kita tidak bisa menerima bahwa menteri berani membelah tambahan kuota haji atas inisiatif sendiri tanpa blessing atau tanpa izin, tanpa perintah atau tanpa apapun lah dari presiden. Kayaknya ini impossible. Tapi masalah impossibility adalah terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia. Sahabat Indonesia, minimal kita cukup berbahagia karena selama ini kita selalu menunggu keberanian KPK untuk menetapkan tersangka. Sudah ditetapkan sebagai tersangka Gus Yakut, sudah dicekal sudah lama, dan kemudian rakyat juga berharap kapan KPK berani menyentuh Jokowi dalam kasus kuota haji. Kalau tidak, ya seolah-olah akan mengambang lagi dan akhirnya hanya Gus Yakut yang akan dijadikan tumbal dari korupsi yang memperkaya diri sendiri, orang lain maupun
korporasi ini. Jadi kita skeptis kalau perjalanan penegakan hukum hanya seperti ini. Jadi, tapi kita tidak boleh suudzon. Kita berharap berani nggak KPK untuk memanggil Jokowi sebagai saksi, karena logika awam sebagai rakyat jelata, menurut keyakinan saya tidak mungkin Jokowi tidak tahu tentang kebijakan Gus Yakut yang mengambil 50% tambahan kuota haji ini. Jadi ini yang perlu kita uji ke depan, keberanian KPK, apakah berani menyentuh Jokowi. Kita tunggu saja, meskipun sudah ada progres yang lumayan baik sesuai dengan harapan rakyat, tapi harapan rakyat tidak berhenti hanya penetapan Gus Yakut dan staf ahlinya saja atau staf khususnya saja, tapi hendaknya KPK lebih berani lagi menelisik siapa sebetulnya aktor intelektual yang memerintahkan Gus Yakut untuk mengambil 10.000 tambahan kuota haji ini, yang akhirnya banyak jemaah yang terlantar. KPK menyebut 8.400 jemaah akhirnya gagal berangkat gara-gara kebijakan Gus Yakut. Pertanyaannya sekali lagi, siapa yang memerintahkan Gus Yakut? Kita tunggu saja arah permainannya akan seperti apa. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.